menatap wajah cantik yang tiba-tiba muncul dari dasar tebing, Xiaoyan terkejut. Namun, ia berhasil pulih dengan cepat dan setelah melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa wanita itu adalah dokter peri dari tim pengumpul tanaman obat. Di atas tebing, kedua tatapan itu terus berpandangan, menghadirkan pemandangan yang aneh. Bisakah kamu menarikku? Ucap dokter peri. Setelah saling berpandangan sejenak, sang dokter peri adalah orang pertama yang memecah suasana canggung itu dengan suasana yang agak lembut. Xiaoyan mengedipkan matanya dan mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa. Dia meraih tangan kecil yang diulurkan oleh dokter peri dan dengan sedikit kekuatan menariknya dari bawah tebing. Tubuhnya yang rapuh memperlihatkan lengkungan yang indah di udara saat dia melompat ringan ke tepi tebing. "Terima kasih," ucap dokter peri. Begitu kakinya menginjak tanah, dokter peri membisikkan ucapan terima kasihnya sambil segera melepaskan tangan Xiaoyan. Dia diam-diam melirik ke tepi tebing saat jari-jarinya yang halus menyentuh rambut hitam di dahinya. Tatapannya kemudian menyapu Xiaoyan sambil berkata dengan lembut, Kau adalah salah satu tentara bayaran yang disewa oleh rumah 1000 obat, bukan?" ucap dokter peri. "Benar." Xiaoyan sejenak menikmati kelembutan yang ada di tangannya sebelum menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah gunung hijau tak berujung yang terhampar di balik tebing. Meskipun wanita ini tidak terlalu cantik, sikapnya yang lembut dan santun sudah lebih dari cukup untuk menggoyahkan hati seseorang. Jika pertemuan ini terjadi di waktu yang berbeda, Xiaoyan pasti akan menggodanya. Namun, dia tidak begitu tertarik selama sesi latihannya yang intens ini. Setelah mendengar jawaban Xiaoyan yang melihat bahwa dia tidak berniat pergi, dokter peri mengerutkan alisnya dan membiarkan matanya menjelajah. Akhirnya dia menunjuk tanaman berwarna putih di tepi tebing dan bertanya sambil tersenyum. "Sepertinya kamu bermaksud untuk memetik rumput obat ini. Apakah kamu tahu apa itu?" ucap dokter peri. Mendengar ini, Xiaoyan mengusap hidungnya dan tersenyum. Ini pasti buah kebun putih, ramuan obat kelas menengah yang biasanya hanya tumbuh di tepi tebing. Jumlahnya cukup banyak. Sayangnya, ini adalah makanan favorit binatang ajaib jenis burung, sehingga biasanya dimakan begitu tumbuh dan dapat dianggap sebagai salah satu bahan paling langka di antara tanaman obat kelas menengah. Jika buah kebun putih yang matang ini dijual di toko obat, harganya pasti sekitar 4.000 koin emas, ucap Xiaoyan. Melihat bagaimana pemuda itu mampu mengungkapkan begitu banyak tentang bunga anggrek putih di hadapannya, sebuah kilatan muncul di mata dokter peri. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Apakah kamu sudah belajar cara membedakan berbagai tanaman obat?" ucap dokter peri. "Aku sudah menyentuh permukaannya," kata Xiaoyan samar-samar sambil mengangkat bahu. Setelah sekian lama bersama Yalau, Xiaoyan tidak hanya belajar cara mengolah obat, tetapi juga membedakan berbagai jenis bahan obat. Dengan pengalaman Yalau, ia telah melihat berbagai jenis tanaman obat langka dan sebagai muridnya, Yalau tentu saja telah mewariskan semua pengetahuan ini kepadanya. Dapat dikatakan bahwa buah kebun putih adalah buruan yang sah bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi karena kamu adalah orang yang pertama menemukannya, aku tidak akan merebutnya darimu, ucap dokter peri. Setelah tersenyum kepada Xiaoyan, dokter peri berjongkok dan dengan hati-hati mengambil buah merah tua dari seikat bunga sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan. Melihat tindakan dokter peri, Xiaoyan menyentuh kepalanya dan mengangguk acuh tak acuh. Buah kebun putih mungkin merupakan sesuatu yang langka dan berharga bagi orang lain, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Xiaoyan. Namun, karena dokter peri tidak menginginkannya, maka tidak ada salahnya untuk menyimpannya. Baiklah, kelompok ini mungkin sudah beristirahat dengan baik sekarang. Ayo cepat kembali, ucap dokter peri. Setelah melihat Xiaoyan menerima buah kebun putih, dokter peri buru-buru berkata dengan kebahagiaan yang mencurigakan,
Sambil memegang bunga anggrek putih yang dingin di tangannya, Xiaoyan mengamati ketidaksabaran Dokter Peri dan mengerutkan kening. Matanya menyipit karena ia merasa bahwa Dokter Peri sekarang tampak sedikit tidak biasa. Mengapa dia terburu-buru pergi? Gumam dalam hati Xiaoyan. Kecurigaan melintas di hatinya saat Xiaoyan meletakkan buah kebun putih ke dalam saku dadanya. Bersikap seolah-olah tidak ada yang salah, Xiaoyan bertanya secara acak. "Mengapa kamu pergi ke balik tebing?" ucap Xiaoyan. Begitu pertanyaan Xiaoyan keluar dari mulutnya, Dokter Peri tiba-tiba membeku. Ekspresi panik muncul di wajahnya selama sepersekian detik sebelum dengan cepat disembunyikan. "Tidak apa-apa. Ada beberapa tanaman obat tumbuh di dinding tebing, jadi aku turun untuk melihatnya saja," ucap Dokter Peri. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dengan alasan ini, Dokter Peri telah menghilangkan sebagian kecurigaan dalam dirinya. Bagaimanapun, memang ada beberapa tanaman obat yang tumbuh di sepanjang dinding tebing. Tidak, sepertinya ada sesuatu di bawah tebing. Saat Xiaoyan hendak pergi, suara Yalau tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dengan mata menyipit, Xiaoyan tanpa sadar melangkah maju. Dinding tebing yang terjal memasuki pandangannya. Di dinding tebing yang ada hanya batu-batu pecah, dahan-dahan aneh yang tumbuh acak, dan beberapa benda mirip tulang. Tatapan mata Xiaoyan perlahan menyapu dinding tebing. Sesaat kemudian, dia berhenti di suatu tempat yang ditutupi oleh cabang-cabang yang tumbuh dari sana. Cabang-cabang kayu aneh yang ada di dinding tebing tersusun dengan cerdik. Tetapi setelah diingatkan Yalau, Xiaoyan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan bantuan sinar matahari, mata Xiaoyan yang menyipit nyaris tidak bisa melihat lubang kosong yang gelap gulita di bawah naungan dahan-dahan pohon. Memang ada yang salah. Sambil memperhatikan titik tertentu di dinding tebing itu, Xiaoyan berbisik dalam hatinya. Tiba-tiba, wajah Xiaoyan berubah. Kakinya terhuyung saat tubuhnya mundur. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan melangkah mundur, bubuk putih tiba-tiba tersebar di mana-mana dan dengan cepat menutupi Xiaoyan yang mundur. Bubuk putih itu mengelilingi Xiaoyan untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan berhamburan diterpa angin, menampakkan Xiaoyan yang tak sadarkan diri di tanah. Sambil menatap Xiaoyan yang tak sadarkan diri, Dokter Peri membersihkan bedak dari tangannya. Dia menggigit bibirnya dan mendesah, "Aku sudah menyuruhmu pergi, tetapi kau tidak mendengarkanku. Sekarang kau tahu," ucap Dokter Peri. Sambil menggelengkan kepalanya, Dokter Peri perlahan berjalan ke arah Xiaoyan yang pingsan dan menurunkan tubuhnya. Dia mengambil seutas tali, meraih tangan Xiaoyan dan bersiap untuk menahannya. Tepat saat Dokter Peri hendak menahan Xiaoyan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiaoyan yang seharusnya tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya dan memutar telapak tangannya. Melihat Dokter Peri lengah, Xiaoyan mengeluarkan tangan dan meraihnya. "Aku tidak menyangka kau akan menggunakan benda-benda seperti itu. Kalau bukan karena persiapanku, aku pasti sudah dibius olehmu," ucap Xiaoyan. Perubahan mendadak itu mengejutkannya, tetapi tidak memperlambat reaksi Dokter Peri. Setelah tangannya ditangkap oleh Xiaoyan, dia menendangnya dengan keras. Melihat Dokter Peri itu tidak kenal ampun, Xiaoyan tertawa dingin. Menirunya, dia menendang kaki kanannya dan menghantam kaki kecil Dokter Peri itu ke samping. Seketika, rasa sakit memenuhi wajah cantiknya yang lembut. Meskipun berhasil melakukan satu serangan, Xiaoyan tidak berhenti. Seperti pita, kaki kirinya menahan kedua kaki Dokter Peri. Setelah itu, keduanya jatuh ke tanah dengan Xiaoyan menekan Dokter Peri dengan erat. Kelembutan dari bawahnya menyebabkan kepala Xiaoyan bergetar. Diam-diam, dia menjerit senang. Menundukkan kepalanya, dia menatap Dokter Peri berwajah merah dan mengangkat bibirnya saat dia menggoyangkan tubuh bagian bawahnya seperti penjahat. Seketika, kedua tubuh itu menjadi lebih dekat satu sama lain. "Lepaskan aku," ucap Dokter Peri.
Aroma laki-laki di atasnya menyebabkan sang dokter peri merasa sedikit pusing saat dia mengatupkan giginya dan mendidih. "Mengapa kamu menyerangku?" ucap Xiaoyan. Bibir merahnya yang basah bergetar ketika dokter peri tersenyum dingin dan berkata, "Karena aku tidak menyukaimu." "Apakah kau percaya aku akan membawamu ke sini dan sekarang?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan menundukkan kepalanya sehingga mereka hampir bisa merasakan nafas masing-masing, lalu tersenyum dingin. "Jika kau percaya diri untuk menghadapi 100 lebih tentara bayaran di luar sana, kau bisa mencobanya," kata dokter peri. Dada tidak cukup berisi, pantatnya tidak menonjol. "Aku tidak begitu tertarik," ucap Xiaoyan tersenyum menggoda sebelum wajahnya perlahan berubah dingin. "Apa yang ada di bawah tebing?" Xiaoyan bertanya. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," ucap dokter peri. Wajah dokter peri sedikit berubah saat dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Cepat lepaskan aku, atau aku akan berteriak. Jika yang lain melihatmu melakukan ini padaku, lupakan saja rencanamu untuk keluar dari pegunungan binatang ajaib ini hidup-hidup," ucap dokter peri. "Kenapa kau tidak berteriak? Jika kau ingin memberitahu lebih banyak orang tentang rahasia di bawah ini, kau bisa berteriak sampai suaramu menjadi serak." Suara Xiaoyan yang tanpa emosi dengan cepat membuat dokter peri menyerah pada niatnya untuk berteriak. "Apa rencanamu?" ucap dokter peri menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. "Apa yang ada di bawah sana? Kalau kamu tidak menjawab dengan jujur, aku tidak keberatan mengikatmu dan menyembunyikanmu di sini sebelum turun untuk melihatnya sendiri," ucap Xiaoyan. "Kau..." Mendengar ancaman Xiaoyan, wajah dokter peri tampak panik. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Xiaoyan, kekuatan mental dan kecerdikannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiaoyan. "Ku dengar ada binatang ajaib yang dikenal sebagai keracu di pegunungan binatang ajaib. Binatang ajaib semacam ini tertarik pada wanita manusia," ucap Xiaoyan. Dengan sudut mulutnya terangkat menggoda, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan dengan bibirnya menyentuh telinga dokter peri, dia berbisik padanya, "Dasar bajingan." Wajah dokter peri berubah pucat karena dia jelas-jelas sangat terkejut. Dia juga pernah mendengar nama binatang ajaib yang mengerikan ini. "Biarkan aku naik, aku akan memberitahumu apa yang ada di bawah," ucap dokter peri. Di bawah ancaman Xiaoyan, dokter peri ini yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi menyerah tanpa daya. Sambil tersenyum, Xiaoyan bangkit berdiri sebelum membantu dokter peri melakukan hal yang sama. Sebagai tindakan pencegahan, ia memegang pergelangan tangannya dengan kuat dan mengabaikan ekspresi malu dan marahnya. Keduanya menuju ke tepi tebing dan menatap titik aneh di dinding tebing secara bersamaan. Beberapa saat kemudian, bibir merah dokter peri sedikit terbuka dan dengan agak enggan ia berkata, "Itu adalah sesuatu yang tidak sengaja kutemukan saat aku sedang mengumpulkan tanaman obat. Tersembunyi di balik cabang-cabang aneh itu adalah sebuah gua yang sulit untuk diperhatikan. Gua itu pasti berisi beberapa benda yang ditinggalkan oleh leluhur. Namun aku belum pernah memasukinya, jadi aku tidak yakin tentang bagaimana dalamnya. Namun dari beberapa petunjuk yang tertinggal, leluhur yang meninggalkan ini pasti sangat kuat," ucap dokter peri. "Sebuah gua?" gumam Xiaoyan. Mengangkat alisnya, Xiaoyan memperhatikan dokter peri dengan penuh minat sambil berkata, "Kau mencoba memasukinya beberapa saat yang lalu, bukan?" ucap Xiaoyan. "Itu benar, tetapi tebingnya terlalu curam. Aku tidak bisa masuk," ucap dokter peri. Dokter peri melirik Xiaoyan yang bersemangat dan berkata dengan datar, "Aku bisa berbagi rahasia ini denganmu, tetapi sebaiknya kamu tidak punya ide untuk mencoba mengantongi semuanya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan barang-barang itu dengan mudah. Percayalah, kekuatanku mungkin tidak sebanding denganmu, tetapi sebagai dosen bintang 2, kamu tidak dapat dianggap kuat di seluruh kota Kingsan," ucap dokter peri. Melihat keseriusan di wajah dokter peri, Xiaoyan tersenyum, lalu menyentuh hidungnya dengan menggoda. "Awalnya, aku bermaksud untuk membuatmu pingsan dan turun sendiri. Namun melihat kepercayaan dirimu untuk berjaga-jaga,
lebih baik aku mengabaikan gagasan ini, ucap Soyen. Mendengar ini, dokter peri mendengus dan menatap tajam ke arah Soyen. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki ide seperti itu. Apakah kamu ingin aku mencobanya sekarang? Ucap Soyen. Melangkah maju, Soyen menatap posisi berbahaya dari cabang-cabang aneh itu sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya, "Lupakan saja, kita sudah lama tidak kembali ke kelompok. Jika kita tidak kembali, Muli akan curiga. Tim pemetik tanaman obat akan menginap di pegunungan binatang ajaib selama 1 malam. Jadi mengapa kita tidak datang malam ini?" Sambil menggelengkan kepalanya, dokter peri menyuarakan pikirannya. "Muli, dia tuan muda dari tentara bayaran kepala serigala kan?" ucap Soyen. "Benar." Dokter peri menganggukkan kepalanya sedikit. Ia jelas tidak ingin berbicara lebih jauh tentang orang ini. Setelah menatap Soyen, dia bertanya dengan lembut, "Namamu?" "Soyen." Tanpa berkata sepatah kata pun, sang dokter peri mengangguk, berbalik dan berjalan menuju kawasan hutan lebat. Melihat sosok anggun itu perlahan menghilang ke dalam bayangan, Soyen hanya mengangkat bahu. Dia berbalik dan sekali lagi menatap pintu masuk gua yang hampir tak terlihat dan melambaikan tangannya dengan gembira. Ketika dia berbicara dengan para tentara bayaran di kota hutan, dia sangat tertarik dengan petualangan dan perburuan harta karun semacam ini. Kalau bukan karena persetujuannya dengan dokter peri, dia mungkin akan segera meninggalkan kelompok itu dan mencari harta karun itu sendiri. Setelah tertawa pelan, Soyen pun berbalik dan menuju ke arah hutan lebat. Ia tidak menyangka bahwa jalan-jalannya yang sangat asal-asalan itu justru memberinya hadiah sebesar itu. Saat pasangan itu kembali ke pasukan, mereka mendapati tentara bayaran yang beristirahat sudah berkumpul dan menunggu. "Dokter peri, jika kau hilang lebih lama lagi, kami pasti sudah mengirim orang untuk mencarimu," ucap Muli. Melihat dokter peri berjalan keluar dari area hutan lebat, sosok tubuh bergegas mendekat. Namun, langkah kakinya terhenti ketika dia melihat Soyen muncul di belakangnya. Muli bertanya sambil tersenyum, "Siapa anak muda ini?" ucap Muli. "Dia salah satu penjaga bayaran. Aku tidak sengaja bertemu dengannya," dokter peri menjawab dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan dengan lembut, "Tuan muda Muli, ayo kita berangkat. Masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum kita tiba di tujuan," ucap dokter peri. "Baiklah." Pemuda yang dipanggil Tuan Muda Muli itu mengangguk sambil tersenyum. Ia menggeser tubuhnya dan membiarkan dokter peri itu lewat. Namun, saat Soyen berjalan lewat, ia mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Sambil mengerutkan kening, Soyen memiringkan kepalanya untuk menatap tuan muda yang tampak tampan itu dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa, Tuan Muda Muli?" ucap Soyen. "Aku tidak punya niat jahat. Kau seharusnya adalah dosen muda bintang 2 itu kan? Aku mendengar dari bawahanku bahwa bakatmu hebat." Sambil tersenyum, Muli bertanya perlahan. "Aku hanya beruntung." Sambil melirik senyum hangat di wajah Muli, Soyen menjawab dengan acuh tak acuh, "Apakah kau tertarik untuk bergabung dengan tentara bayaran kepala serigala? Asosiasi tentara bayaran kami akan memberikan perlakuan istimewa kepada orang-orang berbakat sepertimu. Bagaimanapun, hidup seseorang selalu dalam bahaya di pegunungan binatang ajaib ini. Akan lebih baik jika ada yang menjagamu," ucap Muli lalu tertawa, serta 10 jarinya saling bersilangan. Mendengar upaya Muli yang jelas-jelas ingin merekrutnya, Soyen mengusap hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menjawab, "Maaf, aku orang liar dan malas. Jika aku bergabung denganmu, aku mungkin akan memberimu banyak masalah dan mengecewakanmu," ucap Soyen. "Baiklah, tidak masalah. Adik kecil, jika kau berubah pikiran di masa depan, kau bisa datang menemuiku kapan saja. Jabatan terhormat di perusahaan tentara bayaran kepala serigala akan selalu terbuka bagi mereka yang kuat," ucap Muli. Mendengar penolakan Soyen, Muli tersenyum dan melambaikan tangannya dengan cara yang menunjukkan kurangnya perhatiannya. Dengan wajah penuh penyesalan,
Xiaoyan melangkah melewati Muli dan bergegas kembali ke unit di garis depan. Melihat Xiaoyan yang tergesa-gesa bergabung dengan kelompok itu, mata Muli menyipit. Di dalam matanya terlihat sedikit rasa dingin. Jelas penolakan Xiaoyan telah membangkitkan sedikit kemarahan dalam dirinya. Anak kecil, aku harap kau tidak akan mengganggu rencanaku. Kalau tidak, aku tidak peduli dengan prestasi masa depanmu dan akan membiarkanmu tinggal di pegunungan binatang ajaib ini selamanya, gumam Muli sembari mengepalkan tinjunya. Suaranya tidak hanya tidak mengandung kehangatan sebelumnya, tetapi juga dipenuhi dengan hawa dingin yang jahat. Setelah para tentara bayaran beristirahat sejenak, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Rute yang mereka tempuh kali ini jauh lebih sepi daripada sebelumnya. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan serangan binatang ajaib sebanyak beberapa kali, tetapi tidak ada yang menimbulkan banyak gangguan. Rombongan itu akhirnya tiba di tempat tujuan mereka tepat saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tempat itu adalah sebuah cekungan yang ditutupi dengan banyak tanaman obat. Ada banyak jenis tanaman obat yang tumbuh di dalam cekungan itu. Aroma obatnya melayang di udara, yang jika dihirup akan langsung memberikan perasaan segar. Semuanya, mari kita mendirikan kemah di sini. Harap berhati-hati agar tidak merusak tanaman obat di sekitar, ucap Dokter Peri, lalu berbalik dan tersenyum lembut kepada semua orang sambil menyeka keringat di dahinya. Mendengar perkataan Dokter Peri, para tentara bayaran di sekitarnya langsung bersorak riuh dan mulai mendirikan tenda dengan penuh semangat. Melihat bagaimana kalimat dari Dokter Peri telah memotivasi para tentara bayaran untuk bekerja keras, Xiaoyan diam-diam bersiul dalam hatinya. Tampaknya posisi yang dipegang wanita ini di hati mereka jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan melirik lagi ke arah Dokter Peri yang mulai memberi instruksi kepada tim pengumpul tanaman obat untuk menggali tanaman obat sebelum berkeliaran dengan bebas. Entah mengapa, cekungan yang cekung itu memiliki energi yang jauh lebih kaya dan lebih murni dibandingkan dengan bagian luarnya. Hal ini telah menyediakan kondisi yang diperlukan bagi banyak tanaman obat yang berbeda untuk tumbuh. Cekungan itu sangat luas, dan medan internalnya adalah sesuatu yang bahkan rumah serbi obat belum sepenuhnya jelajahi. Posisi saat ini yang ditempati Xiaoyan dan yang lainnya hanyalah jalur luar cekungan besar itu. Xiaoyan menjelajahi pinggirannya, tetapi dia tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan. Dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan melirik ke bagian dalam yang cukup gelap gulita. Setelah hening sejenak, dia akhirnya memilih untuk kembali dengan patuh. Dengan kekuatannya saat ini, akan ada banyak bahaya di setiap bagian pegunungan binatang ajaib. Ketika dia kembali ke perkemahan, banyak tenda putih telah didirikan dan tentara bayaran sedang menyibukkan diri dengan makan malam. Hal pertama yang ia perhatikan saat memasuki perkemahan adalah Dokter Peri yang berdiri anggun di tengah. Di sampingnya ada Muli yang mengikutinya dari dekat. Setelah Xiaoyan memperhatikan mereka berdua, Dokter Peri dan Muli mengalihkan pandangan mereka kepadanya, seolah-olah telah merasakan tatapan matanya. Ketiga tatapan itu saling beradu, tetapi emosi di dalam diri mereka sama sekali berbeda. Sambil tersenyum di wajahnya, Xiaoyan mengangguk kepada keduanya sebelum berbalik dan menuju ke bagian dalam salah satu tenda. Melihat punggung Xiaoyan yang menghilang, Muli menghadap Dokter Peri dan sambil menyeringai berkata, kakak Xiaoyan tampaknya memiliki potensi latihan yang hebat dan kemungkinan besar akan memiliki prestasi signifikan di masa depan, ucap Muli. Mungkin, ucap Dokter Peri tersenyum tipis, tidak menyangkal maupun menyetujui. Aku akan pergi dan memeriksa bahan-bahan obat. Mengenai tata tertib di camp, aku perlu merepotkan Anda, Tuan Muda Muli. Dokter Peri tersenyum kepada Muli dan setelah melihat Muli menganggukkan kepalanya, dia menuju ke sebuah tenda besar di tengah camp. Muli menatap punggung Dokter Peri yang anggun hingga menghilang dari pandangannya. Akhirnya, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya, mengepalkan tinjunya
dan mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyum aneh. Matahari perlahan terbenam di balik gunung dan kegelapan menyelimuti hutan. Bayangan dedaunan dan ranting saling bercampur dan seolah membentuk bayangan binatang buas yang gelap. Setelah langit mulai gelap, perkemahan itu pun menjadi lebih sunyi. Selain para tentara bayaran yang berjaga, yang terdengar hanya suara kayu bakar yang berderak pelan di bawah api. Di tengah kegelapan yang sunyi, sebuah tenda tiba-tiba bergerak sedikit. Sebuah bayangan gelap yang anggun diam-diam keluar dan melarikan diri ke dalam hutan gelap melalui celah di antara penjaga. Tidak lama setelah sosok hitam itu pergi, bayangan lain keluar dari tenda lain dan mengikuti dari dekat. Raungan serigala sesekali terdengar dari hutan lebat, menyebabkan para tentara bayaran menggigil. Kedua bayangan yang berjarak jauh itu terus berjalan cepat dan terus meningkatkan jarak mereka dari perkemahan. Dalam kegelapan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dengan bantuan cahaya bulan yang redup, menatap sosok anggun di depannya. Dia mengejarnya dengan senyum tipis di wajahnya. Perburuan harta karun akan segera dimulai, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Kegelisahan yang tersisa dalam kegelapan itu sirna oleh kegembiraan pemuda itu. Di tebing yang terjal, dua bayangan muncul di bawah cahaya bulan yang terang. "Kita mulai sekarang," ucap Xiaoyan. Xiaoyan melangkah maju untuk menatap ruang gelap gulita di balik tebing sebelum berbalik untuk tersenyum dan bertanya kepada dokter peri yang berpakaian hitam ketat. Sambil menganggukkan kepalanya sedikit, dokter peri berjongkok untuk mengambil beberapa potong ranting kering sebelum dengan cepat mengikatnya menjadi dua, serta membentuknya menjadi dua obor. Dia kemudian menaburkan sedikit bubuk kuning muda di atasnya, dan kemudian menemukan sumber api untuk menyalakan obor. "Ambillah ini." Sambil menyerahkan obor itu kepada Xiaoyan, dokter peri sekali lagi mengambil seutas tali panjang dan melambaikannya kepada Xiaoyan. Sambil tersenyum, ia berkata, "Sebagai seorang pria, kau tidak akan membiarkan seorang gadis lemah sepertiku menjadi yang pertama, kan?" ucap dokter peri. Xiaoyan mengangkat obor dan menarik tali sekuat tenaga. Setelah memastikan tidak ada masalah dengannya, dia kemudian melirik ke arah dokter peri yang tersenyum, menggelengkan kepalanya dan dengan tenang menjawab, "Mari kita turun bersama. Aku tidak akan tenang jika aku mempercayakan punggungku kepada seseorang yang belum lama aku kenal," ucap Xiaoyan. Apakah kau benar-benar tidak memiliki kejantanan?" ucap dokter peri. Diragukan oleh Xiaoyan membuat dokter peri merasa geram. Biasanya tentara bayaran yang ditemuinya agak belak-belakan dan terus terang. Dia jarang melihat seseorang seperti Xiaoyan yang bersikap hati-hati bahkan terhadap seorang gadis lemah seperti dirinya yang hanya seorang dosa. "Aku hanya punya satu kehidupan dan aku tidak bisa mempertaruhkannya. Bertingkah seperti pahlawan di depan wanita cantik akan membahayakan diriku sendiri." Baiklah, lebih baik lupakan saja," ucap Xiaoyan mengabaikan dokter peri. Nadanya tetap tenang seperti air. "Masih berencana untuk turun? Jika masih ada penundaan lagi, mungkin akan segera pagi," ucap Xiaoyan memiringkan kepalanya ke belakang sambil tersenyum dan bertanya. "Baiklah, ayo kita pergi," ucap dokter peri. Menatap senyum menjijikan Xiaoyan, dokter peri hanya bisa menggertakkan giginya dan menghentakkan kaki kecilnya dengan penuh kebencian. Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan mengikat tali itu ke sebuah pohon besar dan kokoh. Kemudian sekali lagi mengujinya dengan sekuat tenaga sebelum merentangkan tangannya untuk memberi isyarat agar dokter peri itu memeluknya. "Kemarilah," ucap Xiaoyan. "Aku punya tali sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu," ucap dokter peri. Ketika melihat tindakan Xiaoyan, dokter peri tiba-tiba terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya yang menawan memerah karena malu dan marah saat dia berseru, "Baiklah kalau begitu, kau bisa pergi sendiri. Tetapi aku ingin mengingatkanmu bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada ular berbisa, kalajengking, atau tikus di bawah tebing malam ini."
Ucap Soyeon tersenyum acuh tak acuh dan berkata sambil mengangkat bahu. Bajingan, kau pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan, ucap Dokter Peri. Sebuah bayangan hitam dengan ganas menyerang Soyeon dan Soyeon mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya. Setelah melihat, dia menemukan bahwa itu adalah seikat tali yang awalnya berada di tangan Dokter Peri. Jika kau berani mencoba hal aneh apapun, aku pasti akan meracunimu sampai mati, ucap Dokter Peri. Setelah mendengar ancaman dari Dokter Peri, angin sepoi-sepoi yang harum bertiup ke arah Soyeon. Tak lama kemudian, tubuhnya yang lembut dan penuh kasih sayang itu jatuh ke dalam pelukannya. Tubuh halus dan lembut yang menghantam pelukannya itu terasa bagai menghantam lubuk hatinya, membuat jantungnya bergetar tak terkendali. Sambil mendesak dalam-dalam, Soyeon menekan api yang berkobar di dalam hatinya. Soyeon mengulurkan tangannya untuk melingkari pinggang ramping yang pernah dipujinya sebagai kualitas tertinggi. Dengan kedua tangan dengan erat menarik pinggang yang lembut dan ramping itu ke arahnya, Soyeon sejenak kehilangan akal sehatnya. Kenapa kamu masih belum pergi? Ucap Dokter Peri. Saat Soyeon setengah menikmati kelembutan dan kelenturan yang indah itu, suara geram sang Dokter Peri tiba-tiba terdengar di telinganya. Baiklah, maaf, ucap Soyeon. Soyeon tertawa, namun kata-katanya tidak mengandung jejak permintaan maaf. Sekali lagi dengan erat menarik si cantik ke arahnya, ujung kakinya dengan ringan mengetuk tepi tebing. Keduanya langsung terjun ke dalam kegelapan pekat yang ada di bawah tebing. Hembusan angin kencang menerpa telinga mereka, menegangkan pakaian mereka sehingga menyentuh kulit masing-masing. Tangan kiri Soyeon memegangi Dokter Peri, sementara tali yang melilit tangan kanannya tiba-tiba mengencang menyebabkan tubuh mereka yang jatuh dengan cepat perlahan melayang di udara. Setelah mendesah panjang, Soyeon menoleh untuk menatap Dokter Peri yang memeluknya erat-erat yang membuatnya tersenyum mengejek. Pandangannya beralih ke sekeliling yang gelap gulita, kemudian bertanya dengan lembut. Bisakah kamu beritahu di mana posisi gua itu? Ucap Soyeon. Saat mendengar Soyeon bertanya tentang hal-hal serius, Dokter Peri akhirnya meredakan ketegangan yang muncul akibat hal-hal ini. Tatapannya menyapu sekeliling saat dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum menunjuk ke satu bagian kegelapan dan berkata dengan lembut. Seharusnya ada di sana, ucap Dokter Peri. Soyeon menatap ke arah yang ditunjuk oleh Dokter Peri, menganggukkan kepalanya pelan dan mengingatkannya dengan suara rendah, pegang erat-erat. Mendengar kata-kata ini, Dokter Peri agak ragu-ragu. Namun ketika Soyeon melangkah dari dinding tebing dengan ujung kakinya dan sosok mereka sekali lagi terlempar dengan ganas, dia buru-buru meraih pinggang Soyeon dengan waspada, membenamkan wajahnya di pelukannya. Ujung kaki Soyeon terus bergerak sepanjang dinding tebing, dan dengan bantuan gaya tarik dari tali, jarak antara keduanya dan gua semakin berkurang. Lemparkan obor itu, ucap Soyeon. Sekali lagi memperpendek jarak, Soyeon berkata dengan suara rendah saat dia memiringkan dagunya ke arah titik gelap di kejauhan. Wajah menawan itu mengangguk sedikit tanda mengerti saat Dokter Peri membidik titik gelap itu dan melemparkan obor di tangannya ke arah titik itu. Obor itu dilempar ke dinding tebing saat percikan api berhamburan ke segala arah. Dengan memanfaatkan cahaya redup ini, Soyeon berhasil melihat samar-samar gua tersembunyi di kejauhan. Melihat mereka hampir sampai di tempat tujuan, Soyeon menghela nafas lega. Kemudian, bulu kuduknya berdiri tegak saat sebuah peringatan melintas di benaknya. Ujung kakinya mendorong dinding tebing dengan keras saat sosok Soyeon melesat keluar. Suara samar menembus udara terdengar di langit malam. Soyeon meminjam cahaya api yang belum padam untuk mengidentifikasi makhluk yang telah melakukan serangan diam-diam. Ular tebing. Raut wajah Soyeon berubah gelap saat dia meneriakkan nama ini dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah sedikit jelek. Ular tebing, sesuai dengan namanya, adalah binatang ajaib jenis ular yang hidup di dalam tebing berbatu dan kekuatannya berada di peringkat 1. Binatang ajaib jenis ini memanfaatkan tubuhnya yang panjang dan seperti sayap untuk terbang di langit seperti elang. Terlebih lagi,
Karena binatang ajaib ini memiliki atribut batu, tubuhnya keras seperti batu, sehingga senjata biasa tidak akan mampu melukainya. Pada hari biasa, bahkan jika Xiaoyan bertemu ular tebing sendirian, dia akan berada dalam situasi yang tidak pasti dan tidak akan menang. Namun sekarang, karena dia berada di udara sembari memegang dokter peri, dia tidak mungkin mencoba melawannya. Itulah sebabnya mengapa raut wajah Xiaoyan jelek. Ular tebing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap dokter peri. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, tubuh halus dokter peri bergetar saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dia juga telah mendengar informasi tentang binatang ajaib ini. Xiaoyan menyipitkan mata ke arah ular tebing kuning yang berputar-putar di udara sambil menatap dingin ke arah mereka dengan mata segitiganya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum sebuah ide tiba-tiba muncul dan dia bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu masih memiliki bubuk yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran? Ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan itu, mata hitam legam milik dokter peri berputar. Sesaat setelah dia mengangguk, sebelum mengambil sekantung bubuk dari dadanya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan, serta berkata, "Hanya ini yang tersisa, gunakan dengan baik," ucap dokter peri. Xiaoyan mengambil tas itu dan menuangkan semuanya ke tangannya sebelum menggenggamnya erat-erat. Dia menatap ular tebing yang hendak menyerang. Dengan desisan lain, sayap sempit ular tebing mengepak. Dengan kilatan mengancam di matanya, ia menukik ke arah Xiaoyan. Di mulutnya yang besar, taring tajam bersinar dengan cahaya dingin. Sambil menatap dingin ke arah ular tebing yang semakin mendekat, Xiaoyan menggenggam tinjunya semakin erat. "Cepat serang dia, bodoh," ucap dokter peri. Dalam pelukannya, melihat Xiaoyan belum bergerak, dokter peri buru-buru mendesak. Mengabaikan desakannya, Xiaoyan tetap diam. Namun, doki di dalam tubuhnya sudah mulai mengalir melalui arteri dan venanya. Menatap ular tebing yang sudah berada hampir 10 meter dari mereka, sang dokter peri mencakar punggung Xiaoyan dengan marah. "Bajingan, aku akan terbunuh karenamu," ucap dokter peri. Tepat saat ular tebing itu berjarak sekitar 10 meter dari keduanya, Xiaoyan akhirnya bergerak. Kepalan tangannya yang terkepal rapat tiba-tiba terbuka dan di dalam telapak tangannya ki yang dahsyat meledak membawa pupuk putih. Seperti anak panah putih, ki itu menghantam ular tebing. Pupuk putih itu juga menghantam ular tebing dan tiba-tiba meledak menjadi awan pupuk, menelan ular tebing di dalamnya. Sosok kuning itu berjuang sejenak di atas pupuk putih sebelum jatuh dengan keras dari langit, menghantam tanah keras ke dalam lembah yang dalam. Sambil menatap ular tebing yang menghilang dalam kegelapan, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Pada ketinggian ini, bahkan jika tubuhnya sekeras batu, ia juga akan berubah menjadi daging cincang apabila terjatuh. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat bubuk putih yang mengambang di udara. Sekali lagi, melambaikan telapak tangannya, ki yang kuat tiba-tiba mendorong ke depan dan segera menyapu udara. "Aku tidak percaya kau punya keterampilan lain selain bisa menindas wanita," ucap dokter peri. Meskipun Xiaoyan agak curang dalam pertarungan itu, ketenangannya bahkan di tengah situasi berbahaya itu bisa terlihat jelas. Bahkan, dokter peri mulai merasakan rasa hormat yang baru padanya. Sambil tersenyum tidak bersemangat, Xiaoyan akhirnya menggendong dokter peri di tangannya sambil perlahan turun ke suatu tempat di luar gua. Saat dia menatap pintu masuk gua, dia mendapati pintu itu tertutup rapat dengan puing-puing dan potongan-potongan kayu yang aneh. Alisnya berkerut dan segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya ada putaran kerja keras lain yang menantinya. Xiaoyan perlahan membuka telapak tangannya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berteriak dalam benaknya, "Telapak api." Saat teriakan itu bergema di benaknya, sebuah kekuatan dorong yang besar menyerbu keluar dari tengah telapak tangannya. Seperti angin kencang yang menyapu dedaunan yang gugur, ia meniup tumpukan batu dan kayu pecah ke ruangan gelap gulita itu di antara pegunungan. Setelah menyelesaikan tugasnya, butiran keringat dingin muncul di dahi Xiaoyan, sementara nafasnya juga menjadi agak tergesa-gesa. Di bawah tekanan pedang hitam pekat di punggungnya,
jumlah doki yang bisa digunakan bahkan tidak mencapai 60-70% dari pusaran ki. Setelah terengah-engah sejenak, Xiaoyan mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk gua yang kini sudah bersih. Kini setelah puing-puing kayu dan batu telah hilang, dengan memanfaatkan cahaya bulan yang redup, Xiaoyan dan Dokter Peri akhirnya dapat melihat gua yang telah ditinggalkan oleh beberapa pendahulu. Pintu masuk gua itu tidak terlalu lebar, paling-paling hanya bisa memuat 2 atau 3 orang sekaligus. Gua itu gelap, tetapi orang bisa melihat cahaya redup dari dalam, membuatnya tampak misterius. Di sekitar pintu masuk gua terdapat banyak bekas pisau, tetapi mungkin karena waktu yang lama, bekas pisau itu sangat samar. Jika bukan karena penglihatan tajam Xiaoyan, mungkin dia tidak akan pernah dapat menemukannya. Akhirnya kita sampai juga, ucap Xiaoyan. Sambil tertawa kegirangan, Xiaoyan memeluk Dokter Peri. Dengan satu dorongan terakhir dari dinding tebing, kedua sosok itu terbang melintasi udara sebelum akhirnya mendarat dengan mantap di pintu masuk gua. Setelah mendarat, sang Dokter Peri segera melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan sebelum mengamati pintu masuk gua dengan ekspresi bahagia di wajahnya yang menawan. Mari kita bergerak dan mencari tahu apa saja yang bisa kita dapatkan. Aku harap itu tidak mengecewakanku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis pada Dokter Peri dan mengambil obor. Ia memimpin jalan menuju gua yang gelap gulita. Sambil menatap bagian dalam gua yang gelap gulita, Dokter Peri sedikit ragu-ragu. Sesaat kemudian, dia menghentakkan kakinya dan menggertakkan giginya sebelum kemudian bergegas menyusul Xiaoyan.